Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial desain logonya ini. Sekarang kita lihat sampai di sini hasil kerja kita. Kita coba buat sekarang lantai 2 aja. Nah, untuk lantai 2 kita di sini menyisakan tangga terakhir di sini, yang paling atas di sini. Tingginya di sini masih 100 ya. Kita bisa tambah ini tinggi ini 100 lagi. Sehingga tinggi lantai ini sama. Oke. Kita tambah juga ini 100. Nah, kemudian karena ini adalah tiang ini akan kita tinggikan juga. Ini bisa kita tambah 3500 ya. Oke, kita lakukan untuk tiang yang sama. Berarti kita tambah sejauh 3600. Oke. Pas di sini aktifkan push pull, ini tinggal double klik saja. Oke. Di sini juga aktifkan push pull, kemudian double klik. Sini juga aktifkan push pull, double klik. Aktifkan push pull juga di sini, double klik. Sini double klik juga. Oke. Oke, sedangkan sisi ini juga kita buat 100. Kemudian kita tambah 3500 lagi. Oke, tiang dan dindingnya sekarang sudah menyatu. Nah, ya. Atau kalau seandainya ini menghambat kerja kita, nanti saja kita buat tingginya. Kita selesaikan di sini dulu. Ini bisa kita tarik di sini sampai ke pinggir. Oke. Nah, sisi ini kalau mau kita tarik, kita beri batas dulu. Kalau tidak kita beri batas, jadi yang akan tertarik adalah semua tangganya ini. Sementara yang kita inginkan cuma baris yang paling atas ini. Nah, baru ini yang kita tarik. Oke. Kita bisa ukur dari pinggir ini sampai ke pinggir yang ini. Jaraknya 8900 ya. Nah, bisa kita push pull sejauh itu 8900. Cuma kebetulan di sini ini ada satu tiang yang belum kita naikkan. Ini kita naikkan sejauh 3600. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Kita push pull sejauh 8900. Sehingga dia langsung ke bagian pinggir itu. Nah, ini bisa kita tambah juga. Oke. Lebih baik kita ukur jaraknya biar tidak lewat dia. Oh, ini seperti sejauh 300. Oke. Ini kita push pull juga sejauh 300. Oke. Nah,
Oke. Ini bisa kita tambah garis di sini. Tambahkan saja garis sepanjang ini. Oke. Nah, sisi ini kita batasi. Buat garis di sini. Nah, kemudian kita ukur ini sini 3600, bisa kita push-pull sejauh 3600. Oke. Sehingga kita meninggalkan satu bagian sebagai pintu masuk naik ke lantai 2. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan juga di sisi yang satunya ini lagi. Ini kita naikkan 100. Ini kita tambah sini kurang lebih 300. Oh, tambah 150 lagi. Oke. Kita ukur dari pinggir ini titik ini sampai ke pinggir. Nilainya itu adalah 12.350. Nah, ini kita buat juga. Ini sejauh 12.350. Oh, ternyata terhalang di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut sisi ini dulu. Kita coba ukur pakai tab measure tool sampai pinggir ini 8.900, sama dengan yang tadi ya. Nah, ini bisa kita push-pull juga sejauh 8.900. Oke, kemudian karena ada kekurangan di sini, ini bisa kita push-pull sejauh 300. Oke. Ini juga kita push-pull sejauh 300. Oke. Ini kita tambahkan saja garis di sini. Oke, dari pinggir ini sampai ke pinggir ini kita tambahkan garis. Oke. Nah, kemudian di sini ada sisinya. Oke, ini bisa kita tarik menggunakan push-pull. Sisi ini juga. Sisi yang ini juga. Oke. Nah, dari sini kita lihat di sini, tambahkan aja di sini kurang lebih 300 tingginya. Kita coba buat garis dari pinggir ini sampai ke pinggir sini. Oke. Nah, ini kita tarik menggunakan push-pull sejauh kurang lebih 75 ya. Kita buat hal yang sama. Oke.
Nah, ini karena di sini banyak garis-garis yang mengganggu. Nah, kita bisa tambahkan di sini rectangle, tekan R. Tekan R juga di sini. Oke, kita ulangi lagi untuk memastikannya. Oke. Kita bisa hapus ini setelah kita buat rectangle ya. Sehingga kita bisa mendapatkan kesan atau pembatas antara lantai 1 dengan lantai 2 ruko yang kita desain ini. Nah, di sini juga ada garis-garis yang mengganggu. Tapi sebaiknya sebelum kita menghapus garis itu kita buat rectangle dulu, kotak di sini. Kita lingkari rectangle-nya sampai menutup ini. Setelah kita buat kotak, baru kita hapus garisnya ini. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah membuat di sini ada jendelanya. Biar sama, ini double klik saja. Ini double klik. Ya, kita double klik. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini jarak tingginya dari ini ke atas kurang lebih 2500. Untuk memastikan kita buat berapa tinggi ini. Untuk memastikan saja ternyata 400. Oke, di sini kita buat juga di sini 400.
Baik, di sini kita buat rectangle. Oke, kita tekan dengan push-pull sejauh 150 ke dalam. Di sini juga. Nah, kita tarik dengan push-pull sejauh 150. Oke. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama di sini. Karena kita sudah ada jendelanya di bawah. Ini coba kita tarik juga. Oke. Kita coba di sini buat rectangle di sini. Ini juga ketikkan push pull double klik, ketikkan push pull double klik. Ini juga kita tekan T. Oke. Sini saya tekan T juga. Double klik di sini ya. Oke. Aktifkan rectangle. Oke, ini juga push pull dan double klik, push pull dan double klik. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya jendela di sini. Kita lihat di sini berapa jaraknya antara garis bawah dengan garis bawahnya. Itu sejauh 3700. Nah, ini bisa kita aktifkan. Kemudian tekan M. Tarik ke arah atas, tekan Ctrl. Masukkan nilai 3700. Kita sudah punya jendela di atas. Oke. Sini kita juga lakukan hal yang sama. Aktifkan ini, tekan M. Oke. Tekan Ctrl, masukkan nilai 3700. Kita udah punya jendela juga di situ. Ini lakukan yang sama, tekan M, klik. Oke. Ini ternyata sepertinya udah tidak digabung keduanya. Oke, kita lakukan satu-satu aja. Tekan M, tekan Ctrl. Oke. Ini sepertinya belum di grup tadi jendelanya. Kita bisa ambil dari yang sini. Nah, tapi kita atur dulu pinggir yang ini dengan pinggir yang ini jauhnya 4300. Jadi kita tekan M, panah ke samping, tekan Ctrl, masukkan nilai 4300. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya jendela di situ. Oke, di sini kita naikkan di sini nilainya 200. Kemudian naikkan di sini 120 sama dengan yang sebelumnya. Oke. Kita buat dengan rectangle di sini. Kemudian tekan dengan push pull sejauh 600. Kita lakukan hal yang sama di sini. R, buat rectangle, aktifkan P dan double klik. Oke. Ini R. Oke, buat kotak, aktifkan P dan double klik. Oke. Sama dengan yang di bawah, ini kita geser ke arah luar sejauh 300. Oke, kita lakukan hal yang sama di sini. P aktifkan, double klik ya. P double klik. Oke. Kita lakukan yang di sini juga seperti itu, P, kemudian double klik. Oke, ini aktifkan P, double klik. Ini P, double klik. Oke. Nah, saya simpan. Oke. Kita hapus ini buat terlalu banyak guideline biar tidak mengganggu pandangan kita. Ini bisa kita hapus. Oke. Nah, sisi ini juga bisa kita naikkan ini. Kita lihat di sini jaraknya ini ke sini 4800, ini blok, tekan P 4800 ya.
Oke, ini biar kita bisa menghilangkan ya garis-garisnya ini. Oke, ini udah di bawah, bagusnya dari bawah ini. Kita aktifkan rectangle sampai ke sudut sini ya. Diklik. Oke, dia udah tergabung dengan kotak. Kita bisa hilangkan ini. Nah, kemudian dari garis bawah sini kita masukkan nilai 300 mungkin ya. Sama dengan yang tadi. Untuk membuat balok timbul saja penanda lantai 1 dan lantai 2. Kita buat area. Jadi sebelum dihapus, yang amannya kita buat garis atau rectangle di sekitarnya dulu. Kemudian kita tarik ke arah luar sejauh 75. Oke, tadi kita sudah membuat jendela. Kita lakukan hal yang sama. Anda bisa perhatikan pekerjaan saya.
Oke. Kemudian di sini di bagian lantainya ini ada yang ketinggalan tadi. Ini bisa kita buat garis. Kemudian kita ukur jarak ini sejauh 3600. Kita tarik hapus put sejauh 3600. Oke, nah ini kondisinya sekarang lantai 1 ya. Oke. Nah, ini mungkin di bagian ini bisa kita tutup dulu. Oke, seperti ini kondisinya. Ya. Nah, selanjutnya kita hapus guideline ini biar tidak mengganggu pekerjaan kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu sesi ini. Sebelum nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya.